Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Saya absen dulu ya. Ahmad Dhani, Arun Nuritan, Bella, Dewi, Dimas Yogi, Erin, Faisal, Garin, Helen, Idi, Isa, Lintan, Muhammad Ahmad, Mukhtar Nasir, Muhammad Jumba, Muhammad Reza, Nanang Hidayat, Nazim, Ahmad Dhani, Rizky Agung, Rizky Anwarul, Roni, sakit? Sakit apa? Selvi, Suganda, Winda, Windy. Baik, hari ini berarti yang tidak masuk adalah Reza, Nanang, Nasim, dan Tommy. Sebelum kita mulai pelajaran, kita pastikan dulu kalian siap untuk memulai pembelajaran. Silakan berdiri dulu semuanya. Dicek perhatian masing-masing. Barangkali baju keluar. Kalau dari tabung nggak pasang dasi? Boten, Pak. Tapi sebenarnya ada dasinya. Boten. Untung. Sudah rapi semua? Ya. Terus, silakan duduk. Hari ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin. Kalau kemarin ada yang masih ingat? Sebelum nanti kita memasuki materi yang sekarang, pertemuan minggu lalu, kesimpulan yang kita dapat dari pembelajaran kemarin apa? Kita bahas tentang Renaissance dan merkantilisme. Renaissance dan merkantilisme. Baik. Yang bisa membantu saya untuk menyebutkan Renaissance itu dampaknya apa? Dampak bagi Indonesia apa dunia, Pak? Dampak bagi dunia dulu secara umum. Renaissance mendorong munculnya paham-paham baru seperti humanisme, nasionalisme, dan absolutisme. Selain itu, Renaissance juga mendorong terjadinya modernisasi dalam berbagai aspek kehidupan. Adanya tuntutan untuk mengadakan perubahan menyebabkan kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan seni. Baik, itu dampak bagi dunia. Bagi Indonesia, Renaissance telah menghubungkan belahan dunia barat dengan belahan dunia timur melalui penjajahan samudra. Adanya penjelajahan samudra telah mengantarkan bangsa-bangsa barat ke Indonesia. Menurut buku Indonesia dalam Aus Sejarah 4, perkembangan bangsa barat yang datang ke Indonesia berupaya melaksanakan praktik kolonialisme. Adapun bukti praktik kolonialisme di Indonesia dapat dilihat dari ditemukannya berbagai bangunan berarsitektur kolonial seperti benteng, gereja, jembatan, gedung, dan stasiun. Arsitektur yang berkembang di Indonesia pada akhir abad 19 sampai awal abad 20 menganut gaya Napoleon klasik. Gaya Napoleon klasik diterapkan pemerintah kolonial untuk membangun kantor pemerintahan. Adapun pihak swasta yang mengembangkan arsitektur bergaya neogotik dan rasionalisme Belanda. Gaya arsitektur tersebut dapat dilihat pada bangunan kantor-kantor di Javaskebel di beberapa kota besar seperti Bandung, Medan, Surabaya, dan Jakarta. sudah luar biasa sekali. Tapi kan tadi makan waktu hampir 1 jam, tapi memang panjang dan saya pikir mudah-mudahan di kelas ini nanti hafalannya atau pemahamannya sama seperti teman kalian di sana. Insya Allah ya. Kalau kemarin berarti kita sudah membahas Renaissance terkait dengan dampak juga bagi Indonesia, bagi dunia dan sebagainya. Untuk hari ini, berarti kita melanjutkan materi yang kemarin, yaitu
Apa? Reformasi gereja dan Aufklärung. Reformasi gereja dan Aufklärung. Tapi sebelum kita masuk pembelajaran, nanti akan saya sampaikan terkait dengan langkah-langkah pembelajarannya. Jadi dengan langkah-langkah pembelajaran saya sampaikan, kalian bisa mengikuti alurnya dan hari ini kalian juga bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Tujuan pembelajaran yang pertama, melalui tayangan video, peserta didik secara tepat menguraikan latar belakang munculnya reformasi gereja dan Aufklärung. Kemudian, melalui berbagai sumber belajar, peserta didik dengan kritis dapat menafsirkan seputar peristiwa yang terjadi pada masa reformasi gereja dan Aufklärung. Yang ketiga, coba dibaca Galih. Yang ketiga, melalui diskusi, peserta didik secara kritis dapat menaikkan dampak reformasi gereja bagi kehidupan masa kini. ya. Oke. Kemudian nomor 4. Melalui presentasi, peserta didik dapat mengaitkan dampak Aufklärung dengan kehidupan di masa kini dengan tepat. Ya. Yang kelima, di melalui presentasi peserta didik dapat menginformasikan peristiwa seputar peristiwa reformasi gereja dan Aufklärung serta pengaruhnya. Videonya dalam bentuk infografi melalui media aplikasi Canva. Ya. Jadi secara umum nanti hari ini kita akan sama seperti pertemuan selanjutnya, pertemuan sebelumnya, yaitu akan berdiskusi terkait materi yang akan dibahas. Kalau kemarin kita analisa, sekarang hari ini reformasi gereja dan Aufklärung. Sebelum kita belajar tentang itu tadi, materi itu tadi, saya ingin menyajikan sebuah gambar. Nanti kira-kira dari gambar itu kalian punya pemikiran apa? Atau apa yang ada di pikiran kalian? Kalau kalian melihat gambar ini, iPhone, yang bisa membantu saya untuk menyebutkan ini lambang apa? merek HP, Apel. merek HP, merek HP, merek laptop, merek Apel ruang. Apel ruang lah. Atau roa, merek iPhone? Ini umum Mbak. Ya bisa. Iya. Oke ya tahu. Ya memang ada seperti itu ada. Tapi sebenarnya kalian jangan. Ini apa? Apa ini? Apel. Apel. apa yang dimakan? Kok tahu kalau ini apel? Karena bentuknya seperti apel. Seperti apel. Ruang Pak. Tapi ada yang membedakan ini ya. Ruang. Ruang kan bisa dimakan apa? Berarti apel. Yang sudah dimakan, Yang apel sudah sisa. Kira-kira menurut kalian ada hubungan apa antara gambar apel ini dengan materi reformasi gereja dan Aufklärung? Aufklärung itu apa sih? Reformasi gereja itu apa sih? Reformasi adalah suatu gerakan untuk mengadakan pembaruan. Reformasi gereja adalah sebuah upaya perbaikan tatanan kehidupan yang didominasi oleh autokrasi pada ajaran yang menyimpang. Hubungannya dengan apa? Masih bingung? Baik. Saya sampaikan sedikit. Apel itu di dalam salah satu pembelajaran agama, teologi agama Nasrani, apel itu adalah salah satu penyebab bagaimana Nabi Adam dan Eve atau Adam dan Hawa itu turun ke bumi. Kenapa? Karena dia memakan buah. Kuldi yang dimakan. Iya, sebentar. Kok apel? Kamu tahu kenapa Steve Jobs, penemu Apple ini, bikin lambang apel yang sudah tergigit? Karena sudah dimakan agenda Karena di dalam apel ini itu sama saja dengan disebut buah pengetahuan. Tidak akan secara spesifik menyebutkan apel, namun ada beberapa penafsiran bahwasanya buah pengetahuan yang dimakan oleh Adam dan Eve, Adam dan Hawa, itu adalah buah. Jadi sama saja ketika kita makan buah apel, itu sama saja kita belajar sesuatu. Kudunya habis makan apel kamu semakin pintar ya. Iya Pak. Makanya makan apel semua. Kayaknya apel favorit. Kaitannya apa dengan Aufklärung? Nanti akan saya sampaikan dengan menayangkan video berikut ini. Coba.
Sobat Masa, masih ingat kan video tentang Renaissance? Ya, kalau lupa bisa nonton lagi sih. Linknya ada di deskripsi atau juga bisa klik di atas ini. Di dua video itu, Sobat Masa bisa tahu keadaannya. Silakan disimak dari belajar. Hai Sobat Masa, masih ingat kan video tentang Renaissance? Ya, kalau lupa bisa nonton lagi sih. Linknya ada di deskripsi atau juga bisa klik di atas ini. Di dua video itu, Sobat Masa bisa tahu keadaan Eropa pada masa abad pertengahan dan bagaimana gerakan Renaissance membawa Eropa menuju kebangkitan berpikir. Pengaruh masa Renaissance tidak hanya pada bidang kesenian, kebudayaan, politik maupun ilmu pengetahuan, tetapi juga menyebabkan sikap kritis terhadap kehidupan gereja atau agama. Ini kemudian dikenal dengan istilah reformasi gereja. Pelopor reformasi gereja adalah Martin Luther, seorang pastor dan guru besar Universitas Wittenberg, Jerman. Sebelumnya, beliau adalah biarawan yang taat. Meski begitu, dirinya melihat ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan ajaran agama dan gereja Katolik. Salah satunya adalah praktek jual beli indulgensi atau surat pengakuan dosa. Seharusnya nih, menurut Martin Luther, pengakuan dosa itu nggak bisa diperjualbelikan. Martin Luther sebenarnya nggak ingin mendirikan gereja sendiri. Dirinya hanya ingin melakukan reformasi dalam gereja. Meski begitu, akibat pikirannya yang berbeda dari para pemimpin gereja saat itu, dirinya dianggap membawa ajaran sesat. Anggapan inilah yang mendorong Martin Luther dan pengikutnya untuk mendirikan gereja sendiri. Ajaran baru itulah yang akhirnya disebut dengan Protestanisme. Nah, dari sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa latar belakang reformasi gereja yaitu adanya penyimpangan ajaran Kristen, terutama karena adanya praktek penjualan surat pengampunan dosa. Kemudian, adanya korupsi yang dilakukan oleh uskup dan petinggi agama Kristen, dan adanya keinginan dari negara Eropa untuk membebaskan diri dari kepemimpinan Paus. Terakhir, sikap gereja lama yang cenderung dianggap otoriter terhadap umatnya. Pada tahun 1517, Martin Luther mengeluarkan 95 pendapat atau dalil yang berisikan protes terhadap konsep pengampunan dosa atau indulgensi yang dilaksanakan oleh Paus. Dalil tersebut kemudian disebar oleh Martin Luther di berbagai pintu gereja di Wittenberg. Peristiwa tersebut merupakan awal mula dari gerakan reformasi gereja di Eropa. Keinginan Martin Luther untuk melakukan reformasi ternyata belum selesai. Selain menolak kehadiran Paus dalam kekuasaan negara, dirinya juga berani menentang anggapan bahwa Alkitab hanya boleh dibaca dan ditafsirkan oleh para rohaniawan. Martin Luther yang menjunjung tinggi kebebasan individu dan kesetaraan menolak gagasan itu. Menurutnya, semua orang yang mengimani Katolik sebagai agamanya berhak untuk membaca Alkitab. Alhasil, ia menerjemahkan sendiri Alkitab dalam bahasa Jerman. Reformasi gereja juga berkembang ke negara-negara lain di Eropa yang dipelopori oleh beberapa reformator, diantaranya adalah John Calvin dari Prancis yang ajarannya disebut Calvinisme. Ajaran Calvinisme kemudian memiliki pengaruh yang kuat di Belanda, Inggris, dan Skotlandia. Di Swiss, Ulrich Zwingli mendukung ide-ide pembaharuan ajaran gereja. Sementara itu, gereja Anglikan tumbuh subur di Inggris berkat Raja Henry VIII dari Tudor.
gereja memberikan dampak besar bagi kehidupan masyarakat Eropa. Hal ini terlihat dari munculnya peristiwa-peristiwa besar sebagai berikut. Pertama, lahirnya Protestanisme. Resistensi atau perlawanan yang kuat terhadap gereja Katolik kemudian mendorong para pengikut Luther mendirikan gereja sendiri yang terlepas dari gereja Katolik yang kemudian dikenal dengan gereja Protestan. Menguatnya fungsi negara. Gerakan Martin Luther ternyata membawa dampak pada melemahnya kekuasaan Paus. Paus saat itu tidak hanya memimpin gereja, namun juga berhasil membawahi banyak kerajaan-kerajaan di Eropa. Menurut Luther, gereja seharusnya mengakui kekuasaan para pemimpin negara. Gagasan ini tentunya mendapat dukungan dari para penguasa negara. Mereka menghendaki adanya pemisahan kekuasaan antara negara dan agama. Reformasi di Inggris tidak terlepas dari keberhasilan reformasi yang terjadi di Jerman. Keberhasilan reformasi di Jerman ditandai dengan keberanian melawan otoritas gereja hingga tercipta negara sekuler yang lepas dari intervensi kepausan. Hal ini ikut mempengaruhi Inggris. Namun, reformasi gereja di Inggris lebih banyak mengandung unsur politik dari sang raja sendiri, yakni Raja Henry ke-8. Raja Henry ke-8 melakukan langkah politik untuk melepaskan diri dari ikatan gereja Roma. Reformasi Protestan sejatinya adalah perjuangan untuk mendapatkan kebebasan individu dan kesetaraan. Kebebasan individu dapat dilihat dari penolakan Martin Luther atas otoritas Paus, termasuk atas kekuasaan sekuler. Reformasi juga membawa akibat yang tidak diharapkan. Kaum Katolik dan Protestan yang perdamaian Westphalia pada tahun 1648, yang salah satu isi perjanjiannya adalah pengakuan atas kebebasan beragama di tiap-tiap negara. Nanti sudah ada video tentang apa tadi judulnya? Reformasi gereja. Kira-kira setelah kalian melihat video tadi, kalian dapat sesuatu atau tidak? Saat yang ngantuk. Jadi kalian semangat kalau itu videonya seperti apa? Ikut tadi videonya. Memang membosankan ya? Karena yang saya tayangkan itu adalah video tentang pembelajaran. Makanya mungkin di lain kesempatan kalau kita sudah ada waktu longgar, mungkin kita bisa nonton film yang spesifiknya lebih ke menghibur, tidak hanya tentang pelajaran. Walaupun membosankan, tapi kira-kira tadi isinya tentang apa? Reformasi gereja. Kira-kira ada pertanyaan atau tidak tentang isi video tadi? Apa kira-kira? Reformasi gereja, mungkin penyebabnya atau tokohnya mungkin? Bagaimana? Iya, bagaimana? Buatan aja? Gak ada? Oke, baik. Kalau begitu, kalau memang tidak ada pertanyaan, nanti kalian cari jawaban dari pertanyaan yang saya tulis ini.
Baik, sementara 3 dulu. Karena kalian tadi sudah melihat tayangan video dan sesuai dengan langkah-langkah belajar ini nanti, jadi selanjutnya nanti akan saya bentuk kelompok, di mana nanti kalian silakan berkelompok sesuai dengan saya tawarkan lagi. Kelompoknya saya menentukan atau kalian? Kita. Saya. Kita sendiri. Hah? Saya sendiri. Oh, mulai. Ya, baik. Kalau memang seperti itu, silakan kalian bentuk kelompok. Ini. Kalian bentuk kelompok ada 6. Ada 6 kelompok. Karena ini jumlahnya berapa sih? Yang nggak masuk tadi ada 4 orang. Dari total 24 dikurangi 4. 28 dikurangi 4. 24 dibagi 6. 4. Jadi nanti dibentuk 6 kelompok, anggotanya bisa berapa? Silakan saya beri waktu. Silakan bentuk kelompok sesuai dengan kesepakatan kalian. Bisa dimulai sekarang. Helen, kamu kurang imun, belum sarapan atau kenapa? Kelompok 1 mana? Kelompok 1 ini ya? Ini aja. Kelompok 1, kelompok 2. Ini apa di sini? Nah ini kelompok 1 berapa orang? 4 kan? 4. Ini pindah dulu. Pulang main dulu ini. Ya wes. Mana itu aja wes. Berarti ini ya. Terus kelompok 2? Ini Pak pindah nih, pindah mundur. Kelompok 3? Semua ini. Kelompok ini? 4 dan 5. Yo, lah ngomong. Saya berikan nomor kerjanya. Kelompok 2? Kamu ikut malu? Tidak nanti. Kalau gitu duduknya jangan di belakang. Bisa gabung. Saya naruh maju aja kau. Bukan. Kamu kerja mana deh? Sini. Kamu sih. Sini. Silakan berdasarkan kelompok-kelompok tadi sesuai dengan urutannya. Nomor 1 itu nanti kalian tulis di situ di lembar kerjanya tentang latar belakang munculnya reformasi gereja atau latar belakang munculnya gerakan reformasi gereja. Jadi kelompok 1 soalnya Yang kedua, yang kelompok 2, tokoh-tokoh yang berpengaruh dalam reformasi gereja. Ada di sini. Kemudian yang kelompok 3, dampak terjadinya reformasi gereja. Kelompok 5, latar belakang munculnya abad pencerahan atau abad klarum. Kemudian yang terakhir yaitu tokoh-tokoh yang berpengaruh pada masa abad pencerahan atau abad klarum bagi kehidupan masa kini. Jadi ada 5 kelompok. Jadi ini nanti tekniknya sama ya, seperti pertemuan kemarin yaitu scan barcode. Di situ ada barcode-nya. Kan Pak.
Pak dari disukai. Sik, belum, habis ini. Satu. Oh, sudah rekam. Iya, baik. Gini ya, nanti untuk tugasnya masing-masing kelompok di sini ada sesuai dengan permasalahan tadi dicari masing-masing kelompok. Kemudian peserta didik secara berkelompok mencari dan mengumpulkan informasi baik dari buku paket, jurnal, buku penunjang ataupun yang lainnya, bahkan mungkin bisa dari internet juga karena kalian pegang HP kan. Dan dari situ nanti kalian tuliskan ke dalam laporan hasil diskusi yang berupa karya tulis. Jadi nanti ditulis sesuai dengan LKPD yang saya berikan tadi. Kemudian melaporkan hasil pengkajian dan diskusi kelompok melalui presentasi dan ditanggapi oleh kelompok yang lain. Artinya nanti setelah kalian diskusi, hasilnya akan kita diskusikan di depan melalui presentasi setiap kelompok. Dan dari hasil pekerjaannya nanti kalian buat infografis terkait dengan jawaban dari pertanyaan yang kalian jawab tadi di LKPD. Silakan buat semenarik mungkin, bisa pakai aplikasi Canva atau aplikasi membuat poster itu apa namanya? Canva. Selain Canva apa lagi? Pixar. Macam-macam ya. Nah, itu akan bisa lebih banyak tahu dibandingkan saya. Tapi yang paling gampang kayaknya Canva. Jadi silakan buat semenarik mungkin, nanti bisa dipajang juga. Kemudian sebelum kalian mulai mengerjakan, ini saya punya scan barcode. Silakan bisa di scan masing-masing kelompok. Maju aja biar. Maju biar masing-masing kelompok perhatikan atau bagaimana? Disuruh. Di rumah. Memang dari jauh bisa ya? Tahu. Enggak, nyampe. Kelihatan? Maju aja. Yang lain kalau nggak harus setiap kelompok satu yang pegang HP aja pokoknya. Pokoknya yang penting bisa nyari masing-masing. Jadi nanti kerja kelompoknya tidak mengandalkan satu orang tapi semuanya kerja. Ayo yang belum kelompok 4 dan 5. Dari situ bisa. Bisa dari situ bisa. Memang sudah. Oh bisa. Iya. Kamera kita. Gagal banget lagi. Wes. Berarti sudah semua ya? Belum Kalau nih, sudah- Pak. yang belum kan? Mas Bro. Lewat Mas. Kalau semua sudah bisa scan, silakan kerjakan tugas-tugas yang ada dalam LKPD sesuai instruksi dan jawablah pertanyaan pada lembar jawab yang telah disediakan. Artinya nanti titik-titik atau lembar jawaban itu nanti kalian isi. Jadi dilampirkan dan dikumpulkan di LKPD. Nanti hasil LKPD-nya biasa dikumpulkan untuk bahan presentasi dan untuk bahan penilaian. Kemudian kerjakan dengan rasa tanggung jawab. Kalau ada kesulitan, silakan tanya ke saya. Seperti itu. Tadi masih ingat ya, kelompok 1 bahas apa? Sal atau Muhammad? Latar belakang munculnya gerakan reformasi gereja. Yang kelompok 2? Tokoh-tokoh yang berpengaruh dalam reformasi gereja. 3? Dampak dari terjadinya reformasi gereja bagi kehidupan masa kini. 4? Apa? Di?
Latar belakang munculnya abad pencerahan atau Aufklärung. Yang kelima. Tokoh-tokoh yang berpengaruh pada masa abad pencerahan. Tokoh-tokoh yang berpengaruh pada masa abad pencerahan. Baik, silakan dicari materinya. Bisa melalui LKP, bisa di LKS, buku, internet dan sebagainya. Saya cek nanti setiap kelompok. Sesuai bagian masing-masing. Dimas ke bagian apa, Mas? Dimas. Bagian apa, Dimas? Tahu Kamu bagian apa? Tugasmu sebagai apa? Dampak reformasi gereja bagi Islam. Dampaknya apa? Munculnya negara-negara nasional kecil tanpa memiliki pusat kekuasaan atau gembala politik seperti lembaga kepausan Roma, menunjukkan benih-benih demokratisasi politik, kesadaran individual akan kepentingan hak-hak politik, kebebasan individu sehingga bisa timbulnya gerakan-gerakan demokratisasi dan anti kekuasaan otoriter dan keberanian rakyat untuk selalu melakukan kontrol terhadap kekuasaan. Paus itu siapa sih? Tokoh yang berkuasa dalam Kristen. Tokoh apa tokoh itu? Yang ibunya itu tokoh apa tokoh? Tokoh. Paus itu siapa? Tokoh yang Mempunyai kekuasaan yang tinggi di Kristen. Kristen atau Katolik? Katolik. Bedanya Kristen sama Katolik? Beda. Kalau kata Pak Ferdi, Dibahas di Pemimpin gereja Katolik di seluruh dunia. pemimpin gereja Katolik di seluruh dunia. Oke. Terus ini kelompok 5. Beneran. Kamu tadi tentang tokoh yang berbuat abad pencerahan. Tokohnya siapa? Kisi-kisi sih dia. Dan kamu ikut yang mana sih? Kalau kamu Pak, latar belakang, kenapa kok bisa begitu? Di latar belakangi beberapa faktor, yaitu adanya penyimpangan yang dilakukan oleh gereja Katolik seperti penjualan surat pengakuan dosa, banyaknya kaum agamawan yang lebih cenderung mengejar kenikmatan dunia daripada menjaga kesucian diri. Jadi lebih mementingkan dunia kesucian. Terus ketika kemudian ada hal-hal seperti itu, terus apa yang terjadi? Yang terjadi tidak ada panutannya. Terus kalau sudah tidak ada panutan, saling menang sendiri. kalau Jadinya, sudah saling menang sendiri, perang. jadi sebenarnya yang di pemicu ributnya sebenarnya apa? Yang dipermasalahkan apa sih? Karena tidak mempunyai kepercayaan. Berarti krisis kepercayaan, krisis kepercayaan. Tidak ada panutan, terus malah dia sendiri. Silakan. Terus yang lain juga sambil bantu kan? Susah nanti boleh. Kamu juga cuti dulu ya. Kamu kalau malam ini lah, ya di pagi saya maju dong. Bosan biasa ya. Ini loh, ada satu
Jadi ojo ngantuk. Ini tadi proyeknya kan membuat infografis. Sudah menginstal Canva atau belum? Ada kesulitan nggak buat Canva? Sudah pernah? Yang sudah pernah? Enggak pernah? Pernah buat apa aja sebelumnya? Ada tugas sekolahnya? Belum, teman-teman. Jadi bagi tugas, kamu tugasnya ngapain sih? Tugasnya itu tentang soalnya nih. Ya sesuai dengan bagian itu yang poin. Info. Bagaimana? Akhirnya gitu. Kamu bagian tokoh-tokohnya mengenal. Tokohnya siapa saja? Siapa lagi? Martin Luther, Frederick. Terus siapa lagi? Tadi ada Calvin nggak sih? Kayak Calvin tadi muncul. Makanya gerakannya namanya Calvinisme. John? John Knox? Iya, wes siapa aja ditulis ya apa di situ. Jadi yang oke, ditulis aja sebanyak-banyaknya nggak apa-apa. Terus yang lain mengerjakan RPD, yang nganggur biasa membantu untuk menyiapkan kampanye itu tadi infografis. Sudah install atau belum? Tahu mana? Jadi langsung bagi tugas, nanti sekaligus presentasi. So, lu nek gak presentasi mau ngapain dong? Pulang. Sekarang saja. Tapi penyebab kok bisa ada reformasi gereja, protesnya karena apa? Yang diprotes apanya? Penjualan anu Pak. Penjualan Surat pengakuan dosa. Surat pengakuan dosa. Surat pengakuan dosa didol. Untuk kepentingan siapa? Untuk mendapat duit. Kira-kira yang diuntungkan kan? Gereja. Gereja Pak. Tapi kan nggak Kan- untuk jemaat kan auto diambil bisa. Iya, kepercayaannya maksud tapi kan. Ya untuk nebus dosa kan bayar pun nggak masalah. Yang penting suci lagi. Tapi menurut mereka Pak, menurut saya. Tapi sekarang udah buat nonton Pak. Kayaknya kalau sekarang itu kalau misalnya gereja Katolik, saya pikir sudah tidak ada. Soalnya Klaten itu memang kemudian dihapuskan sama sekali yo. Karena gerakan Martin Luther dan Calvinisme. Dan itu nantinya pertentangan reformasi gereja itu nanti akan memunculkan peperangan sampai 30 tahun lebih. Guru-guru gegeran perkara antara siapa yang paling benar, padahal agamanya sama. Jadi kelompok itu
soal keunikan soal Tadi Pak. bagian apa? Ini latar belakang munculnya apa pencerahan atau Terus berarti 4 ya? Latar belakang. Abad pencerahan itu apa? Ketemu enggak? Sejarah enggak sebenarnya? ini Pak. Untuk buat infografis nanti kamu perlu apa saja? Hasilnya nanti ditulis di situ. Tulisan tadi kok. Latar belakang. Jadi nanti dari tugas ya, yang satu menulis di lembar ini, yang lain mempersiapkan untuk membuat infografis yang kanva. Mesin saran foto belum? Belum, tidak bisa. Tapi kan belum. Ini ya. Jino, ya. Ngeken lagi. Di, wes ketemu sama foto. Oh, tapi kan apa? Ini bagaimana sistem pembagian tugasnya? Yang nulis di LKPD siapa? Oh, dikasih Mas ini. Betul. Dan di apa? Di Zaman Mbak ini. ini enggak gitu. Kalau yang apa jadi tanggapan dari tim lain. Saya nanti cuma baca ini. Iya. Jadi ini terus nanti tanggapannya ditulis. Termasuk apakah itu masuk ke pertanyaan? Pertanyaannya apa? Terus jawabannya dijawab di sini juga. Nah, sarannya nanti dari kelompok lain. Mungkin infografis kurang apa? Berarti sing tanggapan itu dari kelompok lain. Empat.
10 juta, 6 juta, 15 juta. Nah, ini sikapun. Sikapun itu yang rapi. Wah. Iya sebenarnya soalnya apa namanya kan matanya sudah pernah jarak pun makanya jadi menulis saja ditulis sudah hanya sebatas itu saja makanya masuk itu Iya. Saya pakai makan sendiri. dampak ya dampaknya kira-kira apa dari reformasi gereja. Dengan munculnya negara-negara nasional kecil tanpa memiliki pusat kekuasaan atau gembala politik seperti lembaga kepausan Roma, menumbuhkan benih demokratisasi politik, kesadaran individual akan pentingnya hak politik, kebebasan individu sehingga menjadi dasar timbulnya gerakan demokratisasi dan anti kekuasaan totaliter dan keberanian rakyat untuk selalu melakukan kontrol terhadap kekuasaan. Kalau bagi itu bagi kehidupan masa ini. Kalau kehidupan masa sekarang itu dengan adanya reformasi gereja, maksud seperti itu. Jadi ada negara-negara yang baru. Dengan munculnya negara-negara nasional kecil tanpa memiliki pusat kekuasaan atau gembala politik seperti lembaga kepausan Roma. Tidak punya lembaga yang mempunyai kedudukan tertinggi seperti Roma. Semua sama, tidak ada Roma-Roma, tidak ada paus-pausan. Berarti sebelumnya itu bagaimana kondisi negara? Kan dulu yang memegang kekuasaannya paus. Sekarang tidak ada. Berarti yang memegang kekuasaan tertinggi di dalam negara itu siapa? Presiden. Jadi masing-masing negara itu punya lembaga pembentuk negara masing-masing. Jadi ada lembaga pemerintahnya masing-masing. Tidak lagi pusat pada gereja Katolik. Tapi sepertinya ada pusatnya Katolik itu gimana? Pusatnya gereja Katolik gimana? Eropa. Eropa ini di Vatikan ini. Jalan pahlawan, Pak. Apa ini suatu jalan pahlawan? Gerejanya. Yes. Masa gereja Vatikan yang jalan? Di Eropa. Pernah tahu aktivitas di Vatikan itu apa saja? Beribadah kepada Yesus, menyanyi-nyanyi, membaca kitab Injil. Kamu tahu nggak ini? Menyalakan lilin, Pak. Menyalakan lilin tadi yang mati lampu. Ada yang beribadah menyalakan lilin, Pak. Dari doa surah. Kamu nonton itu? Pernah nonton? Di One Family kamu nonton? Nggak ada tontonan yang lain? Nggak ada. DBN. Pernah di gereja menyalakan lilin, beribadah. Tanggal 25 Desember kalian nonton di TV? Biasanya peristiwanya apa? Peristiwanya yang gaya jenis Waktu nonton Cacaran itu. belum dong. Misa Natal kegiatannya apa? Berdiam diri di rumah, beribadah, berbahagia. Bagi Kristen maksud saya. berkumpul bersama keluarga, makan-makan, nyanyi-nyanyi. Itu hari lebarannya. Tukeran kado, Pak. Kesaksian anaknya ketinggalan di pesawat satu dicari dua penculik perampok rumahnya masak sebatang. Terus ada dari kandangnya gorila The Best Day Off. sampai Sampai ribbon, sampai bangunan.
Maksudnya itu misal Pas Natal mesti Natal. filmnya gitu loh, Pak. Misa Natal itu bukan filmnya loh, tapi aktivitasnya di gereja Katolik itu loh. Beribadah, merayakan penyanyi. Ada siapa saja tokoh? Enek sapa wae? Pendeta, hamba-hamba Yesus, hamba-hamba yang beragama Kristen, dan hamba-hamba yang merayakan hari Natal, Pak. Jadi biasanya akan ada misa Natal. Nah itu yang memimpin itu negara Vatikan. Vatikan itu negara terkecil karena wilayahnya sangat sempit. Kecil. Yang mana kekuasaannya itu dikuasai oleh seorang paus. Jadi setelah adanya reformasi gereja, kemudian terbagi menjadi dua. Satunya Katolik Roma, yang satunya Protestan versi Martin Luther dan siapa tadi tokoh? Martin Luther terus John Calvin terus kenapa sih ulang apa namanya susah-susah? Samsul. Kamu tahu kan dari sia-sia. Yang sudah, apalagi ada lagi. Masa cuma John Calvin? Aktivitasnya apa John Calvin? Ngapain dia? John Calvin, apa yang dia lakukan? Martin Luther, apa yang dia lakukan? Apakah Martin Luther hanya protes dan membuat 95 tesis untuk memprotes gereja? Bagaimana kan? Apa saja? Martin Luther kegiatannya apa? Dari mana? Yang lain? Dari hanya ini saja mau soal. Masih banyak yang lain. Ini diculik, ini saya nilai loh. Ini bukan, kalau yang perkara LKP biasa nilai ini bukan acting ya. Tapi betul-betul saya nilai. Iya, Pak. Yang bila acting siapa, Pak? Oh, orang tiga. Digara. Itu dia selesai. Mungkin Yang selesai lain. apa lagi? Kelompok yang lain. Hedere. Tuh, memang tahu. Akhirnya masih Jadi aneh. suatu periode dalam bersejarah manusia ditandai dengan optimisme yang tinggi pada kemampuannya rasio manusia untuk menciptakan tujuan. Namun pencerahan diberikan untuk zaman ini karena manusia mulai mencari cahaya baru melalui rahasianya sendiri. Dengan kata lain, Jangan cepat dibaca, ditulis lah. Saya harus diwasa di mas, tulis aja.
Ayo yang lain sama saya misal. Sudah sih. Dia mau perintah baik yang demi tunggal-tunggal. Ulang tahun kita. Nama dari kita. Ayo kelompok 5 gimana? Bagian apa? Apa? Tokoh merkantilisme sudah ketemu? Sudah Siapa? 4, Jane Bodin, Kornasman, Jane Baptist Davidson, Sir William Petty. Siapa itu? Tokoh-tokoh merkantilisme. Apa? Tokohnya siapa tadi? Jane Bodin. Nah, cah kuwi apa? Kegiatannya apa yang dilakukan? Belum ada penjelasan. Cari aja. Oh iya. Nanti kalau sudah ketemu ditulis di lembarnya. Tokoh merkantilisme hanya itu atau ada yang lain? Kalau ada Adam Smith itu tahun berapa? Adam Smith. Sudah selesai deh. Progresif. Ada yang tahu Adam Smith? Adam Smith apa Ikut rapat ASEAN itu namanya dan situ. Yang Asia Tenggara ada pesannya. Yang mewakili Indonesia. dalam sejarah apa? Bukan sih gitu. Yang Asia Tenggara. Iya, kamu mewakili ASEAN dalam hal apa? Rapat yang pertama. Oh, rapat ASEAN. Mosok. Kata siapa? Ada Mali. Oh, ada Mali. Aduh, ya. Kan ada. Oh, kalau Adam Smith itu gak muncul apa sebenarnya? Berarti gak ada Smith. Kalau Mbak Bin sih. Kertasnya kan. Coba. Snake. Kalau Smith tidak terjaga menjensut tau? Gak tau. Smith tidak terjaga menjensut. Yes. Kata lagi, itu tokoh terkenal. Kita ngaruh tuh Pak. Bukan berarti yang tidak kamu ketahui ya. Kenal dong. Bisa jadi kamu Smith tidak terjaga menjensut. Episode SpongeBob yang topi nomor 1. tidak. Dia Pak. Kertasnya yang laki-laki juga tuwek nih. Itu kan banyak boy. Nah, yang pakai topi number 2 itu. Oh, ini ya Pak. Kayak Primo. Sekarang ini biru Pak. Dia itu membuat burger nomor 1 di dunia. Oh. Paling enak tapi gajinya juga dari gaji itu.
Pinggir di pasir. Sini. Apa bagaimana katanya? Berarti naiknya harga karena pertambahan uang dari dalam negeri. Bagaimana? Iya, dengan pertambahan uang yang diperoleh dari keuntungan luar negeri dapat menyebabkan naiknya harga. Itu menurut Jenggot. Siapa lagi setelah Jenggot? Thomas Mun. Thomas Mun apa Mas? Mun. Ya wis kuwi lah. Menulis tentang manfaat perdagangan luar negeri. Mun menulis The Ordinary Man's bahasa Inggris tentang perdagangan luar negeri. Jadi kalau misalnya kalian betul-betul nyari, kan ada yang bingung dari kelompok 1 sampai 5. Kelompok 2. Wes ketemu tokoh sepuh. William. Siapa William Shakespeare? Harusnya anak-anak muda sekarang itu tahu William Shakespeare siapa dan Tidak tahu Pak. tahu Romeo dan Juliet. Tidak tahu. Ceritanya bagaimana? Tidak. Itu bukan Sandi. William Shakespeare siapa lagi? Leonardo da Vinci. Galileo Galilei itu biasanya ngapain? Iya. Kalau sampai kalian nggak tahu Galileo Galilei, Tahu. barangkali kalian hidup di dalam gua. Yang mengatakan bahwa bumi itu Dan sekitar mengelilingi matahari. jadi pusat alam semesta itu adalah Matahari. Matahari. Galileo Galilei, Leonardo da Vinci. Kan kemarin fotonya saya, lukisannya saya sendiri. Mona Lisa. Mona Lisa itu aliran apa? Aliran Kalau lukisan kira-kira aliran apa? naturalisme. Naturalisme pengertiannya apa? Berminyak. Natural, tidak berminyak. Oh, sebut minyak. Naturalisme, gaya lukisan atau aliran lukisannya bagaimana? Mona Lisa. Realisme? Realisme. Realisme. Karena sesuai dengan. Jadi Mona Lisa itu terkenal karena mukanya sangat mirip dengan manusia. Saya. Tapi kita belum tahu sampai sekarang katanya Mona Lisa itu laki-laki atau perempuan, nggak ada yang tahu. Cuma ya karena cuma mirip cewek itu. Katanya dulu lukisan Mona Lisa itu ada Titiknya sembunyi, kode-kode. peta harta karun atau apa. Sudah ketemu sapa meneh? Leonardo da Vinci, Donatello. Nah, di sekali HP langsung kesempatan TikTokan. Sambil video lah. Astagfirullah, digulai. Loh, saya kan bilang Sek Istiqomah itu aplikasinya atau yang menyalahgunakan? Jenengan gini fiktor Pak marah-marah. Loh, kok bisa marah ini piye? Itu laus. Tanpa saya beritahu pun kalian sudah pada paham kan? Tahu. Ya.
Aku yo kene yo sih. Buatan gang nih Pak. Ini ningali live. Ya, ini dan sudah. Ayo, enggak bagaimana? Tadi sudah belum. Bukan Pak. Win tugas Win. Lah Windy memanfaatkan pas cewek dewe. Iya. Lo di situ. Itu sampai mana? Sampun. Terus ada sobat Windy. Yunani. Kepercayaan Yunani. Latar belakangnya apa? Golongan humanis itu yang bagaimana? Kaum atau golongan humanis? Ada yang tahu? Humanis itu apa? Manusia. Yang menjunjung tinggi kemanusiaan. Film sang Jadi Saya isi dari ngomong. ya, apa? Bagaimana Ki? Ada yang mau disampaikan? Aman. Ini nanti gini ya, dari hasil kelompok kalian, pekerjaan kelompok kalian, dibuat infografis. Nanti kita susun jadwalnya pengerjaan infografisnya berapa lama? Apakah 2 hari cukup? Jadi nanti hasil yang apa? Hasil infografis yang awal ini nanti masih awal, nanti bisa diperbaiki bagaimana saja. Iya, apa? Biar cepat selesai. Jadi nanti perbaikannya saya beri waktu 2 hari sampai dengan sekarang hari Rabu, berarti selanjutnya hari Jumat atau paling lambat ya Senin lah kita kumpulkan. Saya pikir untuk pengerjaan infografisnya sudah ada yang selesai. Kelompok-kelompok yang lain bagaimana? Sudah. Sudah. Baik. Tapi ini nanti gini, untuk sementara kita presentasinya tidak semua, jadi tidak 5 kelompok langsung, kita presentasi 2 dulu. Nah untuk selanjutnya, pertemuan selanjutnya sambil menunggu hasil perbaikan dari teman-teman kalian yang maju pada hari ini, baru kita lanjutkan ke kelompok yang selanjutnya. Kira-kira siapa berani maju duluan? Ada yang berani maju? Pulau. Tadi kelompok berapa Pulau? 3. Baik, silakan maju menyampaikan hasil presentasinya. Nanti gini, teknisnya ketika teman kelompok Pulau ini nanti maju, nanti silakan kelompok yang lain menanggapi. Jadi ada tanya jawab. Silakan kelompok Pulau. Kelompok Pulau. Maju lemes ya, kan? Awas, cepat. Ada berapa? Terus. Biasa, maju gerombol agak beres. Nah, silakan bagi tugas siapa yang pembukaan, siapa yang presentasi dan seterusnya. Silakan dibuka, bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari yang kami kerjakan. Pengaruh Aufklärung terhadap dunia. 1. Berkembangnya paham liberalisme dan nasionalisme. Aufklärung mengedepankan dan memaksimalkan kemampuan akal manusia, kemudian mendorong munculnya berbagai ideologi baru. 2. Mulai bermunculannya penemuan-penemuan baru dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Aufklärung berhasil merevolusi bidang iptek di Eropa dan bermanfaat sampai saat ini. Ada yang ingin ditanyakan atau ada yang kurang jelas? Baik, berarti untuk hasil pekerjaan awalnya seperti itu ya, kelompok Pulau. Iya. Aku nggak mau kasih nama kelompok. Kelompok Pulau. Kelompok Pulau. Jadi ini nanti bisa diperbaiki, tapi sebelumnya mungkin ada pertanyaan dari kelompok lain. Siapa? Kelompok mana? Ya, silakan. Kelompok kami. Dari kelompok 5. Kelompok kami. Apa hubungan antara akad pencerahan reformasi Prancis?
Diulangi, apa? Hubungan antara abad pencerahan reformasi Prancis. Apa hubungan antara abad pencerahan dengan reformasi yang terjadi revolusi Prancis? Melalui revolusi Langsung Prancis. ketemu. Biasa sekali. Melalui revolusi Prancis, tatanan hierarki tradisional seperti monarki Prancis, privilege bagi kaum bangsawan, serta kekuasaan politik dan otoritas gereja dihancurkan secara kejam. Kemudian digantikan oleh tatanan-tatanan sosial politik yang dipahami dari ide-ide pencerahan. 1. Kebebasan atau libertas, kesetaraan atau egalit, dan persaudaraan atau fraternity. Semesti demikian, dampak kemanusiaan yang timbul revolusi ini serentak juga menunjukkan bahwa gagasan pencerahan, terutama rasio manusia, memiliki keterbatasan. Apakah sudah puas dengan jawaban? Bagaimana? Pulau Sangat sudah puas. dijawab. Baik. Apakah kelompok ada yang bertanya? Ada pertanyaan dari kelompok 1? Kira-kira mungkin ada yang bisa menanggapi hasil dari pekerjaan infografisnya temanmu kelompok ini? Kurangnya apa infografisnya? Kurang apa? Jika ada kekurangan, mohon dikritik dan diberi saran. Nah, itu. Yang membangun. Yang membangun. Kakak mau tanya apa? Apa? Ayo. Mungkin kurang apa? Kelompok 1? Ini ada kurang apa? Kelompok 2? Ada pertanyaan? Kurang besar. Kelompok 5? Makanya pakai kacamata biar lihat. Oke. Saran kami terima. Besok akan kami siap. Siap komandan. Besok grafisnya kurang lengkap. Besok saya lengkapi. Besok kelompok 10 akan melengkapi ini semua. Ya, jadi ada lagi dari kelompok lain? Sarannya? Jadi, wes nggak ada. Mungkin gambarnya kurangnya dari saya atau gimana? Ada pertanyaan? Kalau mungkin secara umum gini ya, kaitannya dengan infografisnya memang bisa dilengkapi lagi, karena tapi ada sisi ada bagusnya, ada yang sudah bagus yaitu bisa menampilkan gambar yang setidaknya mewakili, Ini toko-toko. yang mewakili bagaimana Al-Quran bisa mempengaruhi seluruh dunia. Karena di sini ada tokoh, itu tokoh siapa namanya? Pulau. Ini tidak tahu. Kaitannya dengan gambar Apple tadi. John dan Thomas dan Michael. Ini nggak ada jelas. Ya oke baik. Yang jelas nanti infografinya bisa diperbaiki, bisa lebih dilengkapi dan sebaiknya nanti dibuat poin per poin saja. Jadi tidak terlalu panjang. Ya Pak, kalau tangan lihat ya Pak. Ya. Ada lagi yang mau disampaikan dari kelompok Ulo? Tidak ada. Tidak ada. Baik, silakan ditutup kalau begitu. Sekian dari kami. Bila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Tadi kelompok Ulo sudah menyampaikan materi atau menjawab pertanyaan tentang pengaruh-pengaruh Al-Quran terhadap dunia. Selanjutnya kelompok berikutnya yang akan maju adalah kelompok saya. Baik. Silakan kelompok saya untuk membahas tentang. yang berpengaruh dalam reformasi. Ya, silakan maju kalau begitu. Kelompok saya. Ini tangan deh. Ayo dapet. Jangan bikin tanggung jawab. Bukan ujar. Makanya aku sering ngomong tau. Yuk, silakan. Ini Mbok ya anak. Iya Pak. Oke. Silakan bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok saya mau mempresentasikan tentang tokoh yang berpengaruh dalam reformasi gereja.
Ya silakan. Martin Luther merupakan seorang tokoh agama dan akademis yang berasal dari Jerman. Merupakan tokoh awal yang mempelopori terjadinya aksi protes terhadap kebijakan gereja Katolik yang menjual surat pengampunan dosa, indulgensi. Selain itu, dia juga memprotes pengaruh gereja Katolik yang sudah jauh menyimpang dari ajaran Kristiani yang sebenarnya. Johannes Calvin merupakan seorang teolog yang berasal dari Prancis. Seperti halnya Martin Luther, Calvin juga dikenal sebagai tokoh yang menentang pengaruh Katolik di Eropa. Calvin merupakan tokoh yang meletakkan dasar-dasar teologis dalam ajaran Protestan sehingga tersebar ke seluruh Eropa dan dunia internasional. Ada pertanyaan? Silakan dari kelompok saya sudah menyampaikan hasil presentasi. Barangkali dari kelompok lain ada yang mau menanggapi atau menanyakan, dipersilakan. Dari kelompok mana? Kelompok 1. Kelompok 1. Apa akibat dari perbuatan Martin Luther? Martin Luther justru dituduh telah menentang ajaran gereja dan ajaran Martin Luther dianggap gangguan. Oleh karena itu, pada akhir tahun 1520, Paus Leix mengungkapkan bahwa ajaran Martin Luther menyimpang. Baik. Ada lagi atau sudah cukup puas dengan jawabannya? Kelompok 1? Oh ya, sama. Sudah sangat puas. Sudah sangat puas. Ya. Ada yang mau disampaikan kaitan dengan masukan saran terkait hasil infografis kelompok saya? Kurangnya apa ini? Kurang berwarna. Kurang berwarna. Kemudian Kurang kompak. Kurang sopan. kenapa? Kurang sopannya? Grigisan, Pak. Oh baik, dari hasil presentasinya. Kalau hasilnya, hasil pekerjaan. Sudah lumayan bagus. Baik. Kurang berwarna. Kurang gambar, Pak. Kan di bawahnya bisa dikasih gambar. Bisa mewarnai ini. Silakan warnai. Setelah mewarnakan buat saya. Jadi kalau menurut saya dan juga masukan dari teman-temanmu, mungkin sebenarnya tokoh reformasi gereja kan tidak hanya 2 ya. Dan ini kan banyak kan, Pak. Jadi nanti bisa dilengkapi sehingga setidaknya mewakili tokoh-tokohnya siapa saja dan apa yang dilakukan. Saya pikir nanti masih bisa diperbaiki. Sudah cukup atau mau ada lagi? Cukup. Ya, silakan bisa ditutup kalau begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kelompok-kelompok membahas tentang materi-materi yang dijawab. Jadi sudah memberikan pertanyaan, sudah memberikan jawaban. Nanti perbaikan hasil tugasnya diberikan batas waktu sampai hari Jumat. Artinya kita sudah mulai masuk ke penutup. Sampai sebelum kita tutup pembelajaran hari ini kalian belajar apa? Reformasi gereja dan Alif-Alum. Reformasi gereja itu apa namanya? Reformasi gereja adalah suatu gerakan untuk mengadakan pembaruan. Oh, tak sekali. IPS 1, Pak. Terus tokoh-tokohnya siapa aja? Banyak. Martin Luther. Martin Paulus Leix. John Calvin, John Wick. Martin Luther. Secara umum reformasi gereja itu menyebabkan apa? Menyebabkan perang. Perang apa? Menyebabkan kesadaran individual akan terpentingnya hak politik, menumbuhkan benih demokratisasi politik, kebebasan individu sehingga menjadi dasar timbulnya gerakan demokratisasi dan anti kekuasaan totaliter dan keberanian rakyat untuk selalu melakukan kontrol terhadap kekuasaan. Secara umum, betul yang disampaikan. Secara umum atau secara keseluruhan,
hasil dari adanya reformasi gereja itu adalah kemudian munculnya teologi agama. Kalau kita di sini berarti bicara tentang agama Nasrani yang memunculkan aliran baru, sehingga ada pembaruan. Katolik kemudian terpecah menjadi dua, yaitu yang satu agama Katolik, yang satu Protestan. Jadi dari kata Protestan itu, Protestan itu dari kata protes yang artinya mempertanyakan aktivitas gereja Katolik yang Sebenarnya. melakukan banyak penyimpangan dan sebagainya. Dampaknya apa? Kemudian di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, agama-agama Nasrani itu juga muncul di Indonesia. Ada yang beragama Katolik, ada yang beragama Protestan. Kaitannya dengan itu, berarti kita sudah harus menghormati perbedaan agama, dan kita tidak boleh mengolok-olok bahkan dengan kalimat yang mungkin tidak kalian sadari, karena bisa saja nanti teman kalian yang tersinggung bisa. Jadi kita harus menjaga perasaan orang lain, utamanya yang berbeda agama. Model bikin itu tentang reformasi gereja. Kalau yang Aufklärung, pencerahan, refleksinya apa? Hari ini kalian belajar tentang Abad pencerahan adalah suatu periode dalam sejarah manusia yang ditandai dengan optimisme yang tinggi pada kemampuan rasio manusia untuk menciptakan kemajuan. yang membedakan antara Aufklärung dengan Renaissance. Kalau Renaissance itu membuka pikiran manusia, Aufklärung atau pencerahan itu adalah masa bagaimana manusia benar bisa menciptakan sesuatu yang baru. Makanya tadi saya tampilkan gambar Apple atau Apple. Kenapa? Karena dari situ, dari mulai abad pencerahan itu mulai muncul penemuan-penemuan yang baru. Termasuk kalau kalian belajar fisika atau tentang apa ya, geografi ada tentang gaya gravitas. Siapakah penemu gaya gravitas? Newton. Newton. Kamu tahu bagaimana Isaac Newton bisa kepikiran gaya gravitasi? Gara-gara apa jatuh? Gara-gara ketiban apel. Apa jatuh dihitung semua? Bayangkan kalau waktu itu Isaac Newton tinggal di Indonesia yang banyak pohon durian. Kalau misalnya jadi bandulan tidak jadi ketemu gaya gravitasi, tapi apa? Meninggal. Gagal otak. Bolong-bolong lah. Makanya apple dan apel tadi kaitannya adalah dengan Aufklärung itu mulai memunculkan, mau saya bantu, memunculkan banyak ide-ide baru, banyak penemuan-penemuan baru, sehingga dari situ teknologi manusia berkembang dengan sangat pesat sampai dengan zaman sekarang. Itu untuk hari ini. Terus jangan lupa nanti perbaikan hasil tipografinya ditunggu sampai hari Jumat. Kemudian untuk selanjutnya kita akan belajar tentang revolusi industri. Baik, saya pikir itu dari saya untuk hari ini. Setelah ini silakan dilanjutkan untuk belajarnya. Ya. Terus jangan lupa tetap belajar. Cukup sebelum kita akhiri belajar, silakan dipimpin dulu berdoa ketua panitia. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih untuk pembelajaran ini. Semoga tetap sehat selalu. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.